wabarakatuh. Yang saya hormati para bapak yang kumpul pada malam hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja pada materi untuk mempersingkat waktu. Pada malam hari ini saya akan melakukan penyuluhan yang berjudul kesehatan ternak, yaitu dengan cara pengobatan tradisional pada ternak kambing. Perlu kita ketahui beberapa macam penyakit yang menyerang pada kambing. Yang pertama yaitu penyakit kembung. Penyakit kembung merupakan karena ada penimbunan gas pada perut kambing. Tingginya akumulasi gas menekan organ dalam tubuh sehingga kambing mengalami kesakitan, pernapasan di mulut, dan sering kencing. Adapun yang kita harus hindari yaitu yang pertama yaitu pakan hijau yang masih terlalu basah, baik itu air basahnya dari hujan ataupun embun. Yang kedua yaitu pakan leguminosa, yaitu daun kacang-kacangan. Jadi ketika musim hujan, kita alangkah baiknya untuk memberikan pakan ternak. Pakannya itu sudah kering, kalau bisa dikeringkan dulu untuk mencegah penyakit kembung. Nah itu kembung orang. Mohon. Adapun tanda-tanda kambing yang mengalami kembung yaitu yang pertama kambing merasa gelisah, yang kedua sakit, yang ketiga susah bernapas, dan perut bagian kiri itu mengembang jadi besar. Ketika kita tepuk pakai tangan akan berbunyi seperti gendang. Ya, kembung perutnya. Yang kedua yaitu cirinya punggungnya menggemuk, membungkuk, terus denyut jantungnya itu lemah. Terus yang selanjutnya yaitu kambing itu mudah jatuh. Ketika jatuh bisa mengakibatkan tidak bisa berdiri lagi, sehingga lama-kelamaan apabila kita tidak diatasi maka kambing itu akan mengalami kematian. Adapun pengobatannya yaitu dengan minyak nabati, yaitu bisa minyak kelapa, minyak delai, dan minyak sawit. Yaitu dengan cara setengah gelas sampai segelas minyak kelapa dengan dicekokkan, jadi diminumkan gitu. Terus yang kedua juga bisa juga dengan bawang merah ditumbuk sampai halus, dicampurkan minyak angin gak apa-apa. Terus kita urut-urut di sebelah kiri ke arah anus, dan juga bisa pakai kelapa gandul itu dipotong, mungkin segini cukup. Terus kita oleskan minyak biar nanti kalau dimasukkan ke anus itu enggak melukai. Jadi kita sambil urut-urut nanti gas yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Yang kedua yaitu penyakit mata belekan. Kambing yang terserang mata belekan akibatnya yaitu tertusuk ujung rambut, debu, maupun dari duri makanan. Tanda-tandanya yaitu mata mengeluarkan air, tertutup, dan berkedip-kedip.
mata membengkak, merah, kemudian keruh yang mengakibatkan bisa buta. Adapun pencegahannya yaitu kita sesering mungkin membersihkan kandang sehingga nanti kan bakteri sama virus itu tidak berkembang biak. Yang kedua yaitu pakan dipotong-potong. Jadi kalau dipotong-potong kemungkinan besar nanti tidak melukai mata. Yang ketiga yaitu kalau bisa membandikan. Adapun pengobatannya yaitu yang pertama kita siapkan air hangat. Jadi nanti air hangat itu untuk mencuci matanya. Terus kita juga siapkan garam sama teh itu sama air yang hangat. Kita sembuhkan pakai mulut sendiri langsung juga bisa ke mata yang terkena belekan. Terus selanjutnya juga bisa pakai jeruk nipis. Jeruk nipis itu kita belah jadi dua, kita ginikan, jadi dimasukkan ke matanya, nanti bisa sembuh juga. Terus yang ketiga yaitu penyakit diare. Mencret ini terjadi karena adanya gangguan pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Adapun tanda-tanda kambing yang mengalami diare yaitu kelihatan dari kotorannya yaitu berwarna hijau muda, hijau mengkilap, hijau kekuningan, hijau kemerahan, dan hijau kehitaman. Ternak kelihatan lemas dan pucat. Pencegahannya yaitu kita mencegah dengan jangan terlalu memberikan pakan yang kacang-kacangan ataupun pakan yang masih basah. Adapun pengobatannya yaitu bisa dilakukan dengan memberikan daun biji, jambu biji juga bisa langsung. Kalau mau dicampur sama garam juga bisa, anget nanti dikasihkan ke kambing yang terkena diare. Juga bisa dengan kelapa air muda secukupnya. Nanti lama-kelamaan insya Allah bisa sembuh. Yang selanjutnya yaitu penyakit kaki pincang. Biasanya kambing pincang karena terperosok atau terjepit alas kandang. Yaitu pengobatannya bisa dengan sereh, kita tumbuk, nanti ditempelkan ke kaki yang pincang, terus kita ikat dengan kain. Juga bisa dengan kulit pohon langgu, kalau di sini langgu ya, itu kita cari kulit sesuaikan dengan kaki semuanya segini. Jadi kita belah, tapi jangan sampai ada yang pecah. Nanti kita tempelkan di situ di kaki, terus kita ikat juga itu bisa. Kalau kambing pincang, yang selanjutnya yaitu penyakit cacingan. Jadi ini sering kali terjadi pada ternak kambing, mungkin yang paling sering itu cacingan. Cacingan yang menimbulkan kerugian pada ternak. Yaitu tanda-tandanya yaitu kambing terlihat kurus, lemas, pucat. Terus kambing itu diare, terus nafsu makannya itu berkurang dan perut membesar. Pengobatannya yaitu bisa dengan serbuk getah pepaya muda dicampur dengan air. Dengan perbandingan 1/5 hingga terbentuk substansi. Substansi getah pepaya ini diminumkan atau dicekokkan kepada kambing. Selanjutnya yaitu kesimpulannya yaitu saya melakukan program penyuluhan ini diharapkan bapak-bapak bisa menggunakan obat herbal dengan bisa mempraktekannya, karena obat herbal ini cukup murah juga untuk menjangkau biaya ternak daripada kita pakai obat
kimia kan harus beli, harganya juga mahal. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.